Oke Om Bro. Nah, ini sekarang gearboxnya sudah saya bersihkan ya. Casing-casing ini semua udah bersih. Oke. Gear-gear ini semua juga udah saya bersihkan ya. Nah, jadi kelihatan ya usia pemakaian dari gear ini. Ini semua gearnya udah mulai tajam-tajam nih Om Bro ya. Ini terjadi akibat masuk lumpur dan bergesekan terus ya. Alhasil dia jadi tipis-tipis seperti ini Om Bro. Ini jadi tajam-tajam gitu, runcing ya. Ini usianya sepertinya tidak bakalan lama lagi ya. Kalau ini ntar udah aus ya gearnya, mau nggak mau kita ganti yang baru Om Bro. Nah, sekarang kita masuk ke tahap perakitan Om Bro ya. Oke, di sini bearing-bearing kemarin saya ganti semua Om Bro ya, yang lama tidak saya pakai lagi. Oke, saran saya buat Om Bro ya yang pengen ngebongkar gearbox apapun jenisnya itu, sebaiknya disediain dulu bearing-bearingnya Om Bro ya. Nah, kalau di KYX ini itu bearing yang paling umum itu ukuran 5 x 11 x 4 mili ya. Nah, tips saya sebelum saya memasang bearing, ini di bearing atau di rumah-rumah housing bearingnya itu biasa saya kasih oli dulu Om Bro. Nah, ini mencegah kalau misalnya kita main air, itu karetnya tidak langsung lengket ke housing ya, atau ke case ini ya. Nah, ini oli yang saya pakai ini lumayan kental nih Om Bro. Oke Om Bro, selain ukuran yang tadi ya, yang 5 x 11 x 4 mili, di gearbox KYX ini dia juga memakai bearing ukuran 10 x 5 x 4 mili Om Bro ya. Nah Om Bro, setelah semua bearing terpasang, saatnya kita merakit gearnya ya Om Bro ya. Oke, yang pertama kali yang akan saya rakit adalah yang ini Om Bro ya. Jadi perhatikan kalau di Gardan KYX V8 dia ada shaft yang panjang ini. Nah, Om Bro perhatikan ya, yang lubangnya 2 ya, dan ada yang lubangnya 1. Nah, kalau yang lubangnya 2 itu dia yang arah ke depan, yang lubangnya 1 itu yang bagian belakang Om Bro ya. Untuk gearnya yang depan dia yang seperti ini Om Bro. Nah Om Bro perhatiin ya, yang gear depan dia yang terbagi menjadi seperti ini ya, ada yang polosnya di bagian bawah. Oke, jadi ini posisi pasangnya seperti ini Om Bro.
Oke, setelah itu ini om bro, ada apanya ya, spacer gitu ya. Oke, jadi yang membedakan yang untuk ke shaft utama ini yang paretnya gede om bro ya, yang pakai pin besar. Oke, nah oke, berikutnya kita ngerakit gear 2 speednya ya. Jadi kalau gear 2 speed dia ada yang pendek dan ada yang panjang nih shaftnya. Oke, shaft yang pendek ini dia posisinya di depan, yang panjang ini di belakang om bro. Jadi ntar dia posisinya seperti ini om bro ya. Kalau tadi di shaft utamanya ini gear depannya dia pakai yang kecil, otomatis ini untuk speednya kita pakai gear yang gede ya. Sementara yang belakang dia gearnya yang gede, jadi di gear speednya kita pakai yang kecil om bro. Oke, gear speed dia terdiri dari dua bagian ya, terdiri dari dua ukuran. Nah ini yang kecil, ini yang besar om bro. Jadi ntar posisinya seperti ini om bro ya. Nah oke, untuk yang depan ini dia ada parit-paritnya seperti ini ya. Ini diposisikan di bagian dalam seperti ini. Terus kita kunci pakai clipsnya ya, clips ya. Oke, selanjutnya kita masukin ini part untuk ngoper gearnya ya. Oke, di sini kita lumasin dulu om bro. Oke, selanjutnya adalah gear yang bagian belakangnya ya, sama seperti yang depan. Jadi yang ada paritnya tuh di sisi bagian dalam om bro. Pasang clip. Oke, jadinya seperti ini ya. Nah, jadi cara kerja gear 2 speed itu seperti ini om bro. Ini di posisi netral ya. Kalau posisi netral gearnya bisa bergerak ya, tanpa shaftnya ikut berputar. Ntar kalau misalnya dia sudah masuk, nah ini shaftnya wajib ikut berputar dia om bro. Oke, selanjutnya yang kita butuhkan adalah casing dari gearbox utamanya nih, bagian tengah, bagian belakang yang ini, bagian depan yang ini om bro. Oke, nah buat para om bro ya, ini gear harus kita kasih pelumas dulu. Jadi seperti yang tadi saya bilang, bebas ya, mau pakai oli seperti saya atau mau pakai minyak gemuk atau grease ya. Jadi ini adalah oli 5000 SCT ya. Ini biasa dipakai ke kipas radiator mobil atau visco fan. Ini kental banget nih om bro. Nah, saking kentalnya dia nggak langsung melebar gitu ya. Cuma minusnya kalau pakai oli yang terlalu kental, ntar putaran gearbox kita jadi berat om bro. Jadi harus dipahami ya konsekuensinya. Oke, ini saya kasih di satu sisi saja, yang sisi sini tidak saya taruh ya. Oke, selanjutnya ini ya. Ini adalah sendok untuk menggerakkan ini operan speednya. Ini sebaiknya kita taruh sedikit pelumas juga om bro. Nah, jadi posisinya seperti ini om bro ya. Yang panjangnya tetap ke belakang. Oke. Jadi pin yang panjang ini, as yang panjang ini, dia akan tembus melalui yang ini ya om bro ya. Nah,
kita pasang case bagian belakangnya nih. Oke, seperti ini Om Bro. Nah, ini akan kita kunci dulu ya. Oke, berikutnya yang akan saya rakit adalah gear bagian transfer case-nya ya Om Bro ya. Oke, untuk pemasangan transfer case ke gearbox ini agak sedikit tricky ya. Nah, jadi Om Bro lihat ini di bagian sini ada parit-parit yang seperti bergerigi ya. Nah, lawannya adalah yang ini. Ini dia bergerigi juga Om Bro. Oke, udah masuk ya. Setelah masuk, ini Om Bro perhatiin ini ada lubang kecil ya di shaftnya. Itu kita pasang pinnya dulu Om Bro. Nah, untuk pin yang di transfer case itu semua memakai pin yang kurus Om Bro ya. Jadi pin gear ini dia ada yang gemuk, ada yang kurus. Kita pakai yang kurus Om Bro untuk transfer case. Nah, gear transfer case itu dia ada 3 Om Bro ya. Ini dengan yang ini, dengan yang ini. Nah, yang ini dia sama ukuran Om Bro. Kalau di gearbox KYX yang versi awal, untuk gear tengah ya, shaft tengahnya ini, dia terpisah dengan gearnya ya. Sama seperti ini dia, bolong di tengah, ntar ada shaft terpisah. Cuman kemarin ini sudah sempat saya ganti ya. Jadi ini adalah gear yang versi shaftnya sudah menyatu dengan gear. Jadi kita pasang dulu gear kecil yang tanpa shaft ya. Kita pasang ke sini. Nah, masuk. Selanjutnya adalah ini. Yang ada shaft ini udah pasti di tengah posisinya Om Bro. Oke. Selanjutnya gear besar. Nah, gear besar dia butuh ini ya. Butuh shaft ya. Oke, di sini ada 2 shaft yang tersisa. Om Bro perhatiin. Ada yang lubangnya 3 dan ada yang lubangnya hanya 2. Nah, yang lubangnya 3, yang ujung dengan ujung ada lubang, ini adalah shaft untuk transfer case. Karena ntar kopelnya ngunci di sini Om Bro, di ujung-ujungnya. Oke, ini kita pasang pin. Ingat ya, ini pin. Gearnya menghadap ke sini. Dari yang sisi panjangnya. Nah, jadi dia balance ya di tengah Om Bro ya. Untuk kesininya bebas ya, mau sini boleh. Mau seperti ini boleh, bebas Om Bro. Karena sama aja. Nah, sudah terpasang nih. Oke, ini saya kasih pelumas. Pelumas yang saya pakai sama ya tetap ya, pakai oli 5000. Selanjutnya ini baru bisa kita tutup Om Bro ya. Oke Om Bro, berikutnya adalah memasang bagian depan dari gearbox Om Bro. Oke. Nah, untuk bagian sini ini tidak perlu dikasih bearingnya, karena sini udah ada bearingnya ya, dan di sini juga sudah ada bearingnya. Oke. Nah, di bagian sini gear yang dipakai adalah gear yang ini Om Bro. Oke. Nah, seperti ini aja Om Bro ya. Berikutnya kita pasang penutupnya. Oke.
Oke, jadi yang terakhir yang tersisa adalah yang ini Om Bro. Oke, di sini ada 2 lubang ya. Lubang besar dan lubang kecil. Otomatis kalau yang besar itu udah pakai yang ini ya. Nah, yang ini dia pakai yang pin yang kecil Om Bro. Pin besar. Pin kecil. Oke, seperti ini Om Bro ya. Nah, yang kecil dia masuk ke posisi bagian dalam Om Bro. Nah, selanjutnya adalah pemasangan spacer ini Om Bro ya. Ini spacer dia ada tambahan 2 ring lagi Om Bro. Oke, nah yang membedakan gearbox V8 yang awal dengan yang sekarang ya. Kalau untuk yang versi awal, kita mau nggak mau harus pasang motornya dulu Om Bro. Nah, ini kita masih meraba-meraba nih Om Bro untuk mencari kerapatan antara pinion dengan spornya Om Bro ya. Jadi inilah ribetnya gearbox V8 yang versi awal. Oke, di sini saya memakai cara seperti ini Om Bro ya. Ini kita keluarin dulu. Ini baru kita pasang Om Bro. Nah, dari sini kita cari tahu apakah dia sudah cocok atau terlalu renggang atau terlalu rapat. Menurut saya nih sih udah oke lah ya, udah cukup lah. Nah Om Bro, jadi ini motor sudah terpasang ke gearbox ya. Oke, jadi yang tersisa sekarang adalah saya akan memasang kembali nih ya baut-baut untuk menutup lubang yang saya buat di gearbox. Setelah itu pemasangan ini untuk link operan speed ya. Oke Om Bro, nah ini servis gearboxnya sudah selesai Om Bro ya. Jadi semua sudah terpasang di posisi awalnya. Oke, saatnya ini adalah memasang gearbox ke sasis kitnya Om Bro. Nah Om Bro, ya jadi ini gearboxnya akan saya pasangnya ke sasis kit. Nah Om Bro, sudah kelar Om Bro ya. Nah ini sekarang gerakannya juga sudah enteng banget ya. Otomatis suara gearbox juga pasti ada sedikit lebih halus Om Bro. Nah jadi saran saya ya buat Om Bro semuanya ya, kalau main air, main becek, apalagi tuh yang berlumpur-berlumpur, nah jangan ditunda Om Bro ya. Sebaiknya segera di maintenance saja. Jangan dibiarkan ya sampai
berminggu-minggu atau berbulan-bulan, ini pasti resikonya gede ya Om Bro ya. Syukur-syukur masih seperti punya saya ya, cuman satu bearing aja yang nyangkut tuh. Kemarin saya kedapatan satu customer ya. Nah, itu bearingnya semua udah lengket semua Om Bro di casing gearboxnya. Ya, mau nggak mau ganti casing Om Bro. Karena kalau udah casing metal, bearingnya berkarat, itu pasti sulit banget untuk dilepasin Om Bro. Oke Om Bro, jadi episode hari ini berakhir sampai di sini Om Bro ya. Terus pantengin channel Jorok. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, dan jangan lupa di share. Oke, goodbye Om Bro. See you.